Bentrokan terjadi antara dua kelompok buruh di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat siang tadi. Massa membawa benda tumpul dan melempari batu ke salah satu bangunan. Aparat kepolisian berusaha melerai bentrokan itu. Namun massa tetap berusaha merangsek ke salah satu bangunan kantor salah satu kelompok buruh. Keributan antar kelompok buruh ini terkait masalah sistem kerja yang belum disepakati antara koperasi yang ada. Kumpul dan sempat terjadi bersih tegang, sudah kita bubarkan. Sudah kita pertemukan antara yang dituakan di kelompok dan sudah kita redam. Jadi menunggu bagaimana hasil keputusan dari pemerintah kabupaten. Dan mungkin sekaligus mempertegas untuk teman-teman, untuk khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini tidak ada kaitan dengan suku, agama atau apapun. Ini murni hanya terkait masalah sistem kerja yang belum deal. Masyarakat diimbau untuk tenang dan tidak terprovokasi terkait keributan yang terjadi. Warga di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dihebohkan dengan hilangnya tali pocong jenazah. Beginilah kondisi makam Siti Kalsum, makam perempuan yang meninggal dunia pada 4 Februari lalu ini dibongkar dan tali pocongnya dicuri. Kejadian ini baru diketahui warga pada 8 Februari saat melihat pusara makam Siti Kalsum terbongkar. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Sutrisno, Kepala Desa Tulangan. Selamat malam Pak Sutrisno. Selamat malam Bu. Baik Pak Sutrisno, apakah sudah diketahui siapa yang mencuri tali pocong dari salah satu makam yang baru? Belum diketahui Bu. Baik, Anda sebagai Kepala Desa Pak, ada kecurigaan tertentu nggak Pak? Belum Bu, tidak ada Bu, tidak ada terkait itu. Belum ada kecurigaan terkait itu? Belum. Baik, sejauh ini Pak, ada saksi mata yang melihat? Tidak ada Bu, tidak ada. Tidak ada. Almarhumah meninggal pada 4 Februari ya Pak ya. Dan Betul. Warga baru mengetahui makam almarhumah ini terbongkar pada 8 Februari. Apakah bisa, kalau misalnya dari kondisi makam yang terbongkar, apakah dapat diketahui Pak sudah berapa hari makam ini dibongkar? 4 hari Bu, waktu meninggalnya itu baru 4 hari itu di obrak-abrik oleh orang yang tidak kenal itu Bu. Oke, sejauh ini Pak di desa Bapak ada berapa makam yang dibongkar seperti ini Pak? 1 Bu. 1 ya Pak ya? Iya. Tidak ada kecurigaan tertentu Pak? Tidak ada Bu. Baik, sejauh ini keterangan warga dan penjaga makam seperti apa Pak? Sekarang terkait warga sudah reda Bu terkait itu. Reda bagaimana Pak? Redanya sudah lah. Kayaknya tadi siang itu pihak korban didatangi oleh Kapolsek Tulangan. Kayaknya pihak keluarga sudah ikhlas terkait itu Bu. Baik, tidak akan mempermasalahkan hal ini ya Pak ya? Betul. Kalau dari warga sendiri ada yang resah atau tidak Pak terkait dengan hilangnya tali pocong ini? Waktu asal usul itu ya terkait warga ya ada Bu yang kayaknya urusan itu Bu. Kayaknya gitu Bu terkait warga. Nah, sekarang tadi sudah direda, mungkin sudah reda Bu kayaknya Bu. Baik. Terkait warga Bu. Baik, Pak, sejauh ini adakah ritual tertentu yang Anda tahu atau familiar di desa Anda terkait tali pocong atau pencuriannya? Tidak Bu, tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Baik. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, 2 korban kecelakaan tunggal mobil sedan di Senen, Jakarta Pusat berhasil diidentifikasi. 1 korban merupakan perwira polisi AKP Novandi Arya Karisma, sedangkan korban lainnya seorang perempuan bernama Fatimah.
Jenazah korban kecelakaan sedan di Senen, AKP Novandi Arya Karisma, yang juga merupakan putra Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dimakamkan di TPU Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jenazah dimakamkan dengan upacara militer kepolisian. Identifikasi korban berdasar DNA dan susunan gigi memastikan korban adalah AKP Novandi. Ini data protokolnya yang dapat kami bisa lihat bahwa ada beberapa bagian-bagian yang menentukan atau yang menunjukkan bahwa 100% yang bersangkutan bisa dipastikan bernama Novandi Arya Karisma, usia 31 tahun. Kita bisa mendekatkan diagnosa, mendekatkan identifikasinya dengan cara kode-kode. Satu korban lainnya belum bisa kita identifikasi. Nah, jadi kita belum tahu itu jenis kelamin atau perempuan. Nanti kalau sudah ada update-nya kita akan sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sementara itu, korban terakhir kecelakaan dan kebakaran sedan di Senen, Jakarta Pusat akhirnya teridentifikasi. Korban berjenis kelamin perempuan berusia 31 tahun bernama Fatimah. Identifikasi diperkuat pihak keluarga dengan temuan perhiasan yang masih melekat di tubuh korban. Korban Fatimah dikenal sebagai kader partai politik PSI. Dirlantas Polda Metro Jaya akan menghentikan kasus kecelakaan ini. Namun polisi tetap akan melakukan gelar perkara untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan. Sebelumnya, dalam kecelakaan tunggal di Senen, Jakarta Pusat 7 Februari lalu, jenazah kedua korban sempat tidak dikenali. Untuk mengetahui seperti apa suasana di rumah duka saat ini, sudah ada rekan kami Rizka Dior di sana. Rizka, seperti apa suasana di rumah duka saat ini? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Memang suasana pada malam hari ini di kawasan keluarga besar mendiang dari keluarga Gubernur Kalimantan Utara masih terpantau sepi, di mana jika tadi kami juga sempat berizin begitu kepada para penjaga yang ada di sini, namun kami tidak diperbolehkan masuk selain memang hanya kerabat dekat dari keluarga besar Gubernur Kalimantan Utara saja yang diperbolehkan masuk, sehingga selain arus lalu lintas yang terpantau masih lancar, untuk kondisi di perumahan keluarga besar pun masih terpantau sepi. Dan dapat kami informasikan juga Anissa dan juga pemirsa, memang benar bahwa pada Senin 7 Februari lalu seorang anggota kepolisian yakni AKP Novandi Arya Karisma yang juga merupakan putra sulung dari Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang telah kembali dipanggil ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dan tak hanya AKP Novandi saja dalam kejadian yang menewaskan tersebut, juga AKP Novandi bersama dengan seorang perempuan yang diyakini sebagai Fatimah, yakni anggota kader aktif Partai Solidaritas Indonesia yang baru saja dipindah tugaskan ke Jakarta. Dan saat kejadian pun AKP Novandi juga diketahui berada di Jakarta untuk melanjutkan studinya di samping jabatannya sebagai Kasat Polaruit Polres Berau, Kalimantan Timur. Saat ini untuk makam atau dari jenazah AKP Novandi sendiri telah dibawa ke TPU Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan pada pukul 5 sore hari kemarin, setelah ayahanda juga pulang dari Kendari, Sulawesi Tenggara untuk langsung menghadiri pemakaman sang putra. Namun hingga saat ini memang keluarga besar masih dalam kondisi duka yang mendalam sehingga tidak menerima kunjungan dari keluarga ataupun kerabat terdekat, selain jika tadi kami mendapatkan informasi dari security yang berjaga. Tadi sore pun sempat ada anggota kepolisian dari kerabat AKP Novandi sendiri yang berdatangan untuk menunjukkan kondisi turut berduka yang mendalam. Di samping saat ini juga memang puluhan rangkaian bunga telah berjejer di sepanjang jalan. Anissa. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari rumah duka di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Rizka.
Pemirsa, remaja mencari kucing tewas dikeroyok massa karena dituduh maling. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.